berada di Bandara Soekarno-Hatta nih. Ayo tebak, kami sedang apa? Mau jalan-jalan ke luar negeri? Mau liburan keliling Indonesia? Ups, salah. Kami sedang menunggu kedatangan sahabat kami yang berasal dari Australia. Wow, jauh banget ya. Seperti apa ya prosesnya? Tuh, lihat, sahabat kami ada di dalam kargo. Sabar ya, sebentar lagi kamu keluar dari kargo. Kami juga nggak sabar kok mau lihat kamu. Tuh, lihat deh, matanya yang cantik, bulunya ikal yang lebat, bibirnya cantik, seperti selalu tersenyum. Sebenarnya kamu ini hewan apa ya? Gogo Friends di rumah, ada yang bisa tebak? Yes, betul. Ini alpaka. Hewan yang berasal dari Amerika Selatan. Sebelum alpaka masuk karantina, petugas mengecek dokumen masing-masing alpaka. Ternyata sebelum diimpor ke Indonesia, sahabat kami ini sudah dikarantina terlebih dahulu di negara asalnya, Australia, selama 2 minggu. Gogo Friends, lihat deh alpakanya lucu banget ya. Kami bisa lihat dari dekat. Setelah pengecekan dokumen, alpaka kemudian akan dipindahkan menuju instalasi karantina hewan untuk dilakukan karantina selama 14 hari. Sekarang kita berangkat ke tempat karantina alpaka di instalasi karantina hewan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta. Yuk, let's go! Karantina ini, alpaka-alpaka ditempatkan di kandang-kandang terpisah supaya mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Lucu banget ya Gogo Friends. Alpakanya malah lari-lari, gak mau masuk kandang. Sepertinya si alpaka pegel-pegel deh badannya. Sebelum alpaka dibawa oleh pemiliknya, sahabat kami ini harus melakukan beberapa tahapan karantina selama 2 minggu.
lincah nggak? Sakit nggak kaki-kakinya? Kita cek semua. Habis itu kita cek suhunya. Suhu alpaka itu normalnya 37,5 sampai 38,9. Kita cek ya. Ternyata alpaka juga punya microchip Gogo Friends, supaya tahu identitas masing-masing. Tes awal fisik alpakanya baik. Semoga suhu tubuhnya juga normal ya. Kita cek suhu alpaka ya. Ini bunyi ya, suhunya 38,7. Berarti suhunya dia normal, karena kalau 39 itu dia akan demam. Alpaka ini nanti akan dilakukan pemeriksaan para TB, PMK, sama Brucella. Para TB itu penyakit infeksi di pencernaan. Terus kalau PMK itu penyakit mulut dan kuku. Terus kalau Brucella itu keguguran. Jadi nanti masa karantina ini tergantung dari hasil pemeriksaan labnya. Hasilnya apa? Kenapa dilakukan pengambilan darah setelah 5 hari? Karena dia dianggap sudah tidak stres lagi. Jadi nanti hasil darahnya itu kemungkinan lebih akurat. Ternyata alpaka-alpaka ini akan dilakukan lagi pemeriksaan kesehatannya setelah 5 hari karantina. Semoga kalian sehat terus ya. Tuh, Om petugas lagi kasih makan alpaka-alpakanya. Lahap banget ya makannya. Pasti lapar banget alpakanya. Karena habis melakukan perjalanan yang jauh. Makan yang banyak ya alpaka. Happy banget ya Gogo Friends, bisa lihat proses masuknya alpaka ke Indonesia. Semangat melewati karantina ya alpaka. Semoga sehat selalu dan bisa hidup bahagia sama keluarga baru kalian. Sampai jumpa lagi dengan kami. Dadah! Gogo Friends, tahu kan kalian kalau sahabat kami musang atau dikenal juga dengan nama luwak sering dianggap sebagai hama, perusak tanaman, dan pencuri. Padahal mereka sebenarnya salah satu makhluk ciptaan Tuhan loh, yang bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah untuk memilih biji kopi terbaik dari buah kopi yang dia makan, yang kemudian dikenal dengan kopi luwak. Mereka punya manfaat yang berguna juga. Satu, dia adalah pemilik kopi, biji kopi yang baik ya. Dia memakan buahnya, biji kopinya difermentasi dan keluar untuk petani mengumpulkannya. Dan kopi luwak ini membantu kesejahteraan petani. Nah, Gogo Friends, ternyata musang itu ada banyak loh jenisnya. Gogo Friends pasti penasaran kan? Yuk kita kenalan sama sahabat kami ini satu persatu. Halo Gogo Friends, yang aku pegang ini adalah jenis musang pandan. Si Jojo sahabat kami ini disebut musang pandan karena mengeluarkan aroma pandan dari tubuhnya. Mereka
Mereka biasa mengeluarkan aroma ini ketika merasa terancam, Gogo Friends. Musang jenis ini biasa memakan buah-buahan, serangga, maupun hewan ternak. Populasi mereka banyak di Jawa maupun Sumatera, Gogo Friends. Gogo Friends, tidak hanya Jojo, ada juga Sena dan Kakak, sahabat kami yang termasuk kategori musang pandan loh, Gogo Friends. Namun yang membedakan musang dari Bali ini, mukanya berwarna putih seperti albino. Musang merupakan hewan nokturnal yang aktif pada malam hari. Namun, karena sekarang sahabat kami ini banyak dipelihara manusia, gaya hidup mereka menjadi diurnal, yang berarti beraktivitas di siang hari, lalu istirahat pada malam hari. Kebiasaan mereka yang hidup di atas pohon membuat musang-musang ini paling senang berada di pundak manusia. Tuh, lihat, Sena dan Kakak nggak bisa diem, pengen diajak main terus sama Kak Ziki. Dari ciri khasnya itu, sifatnya itu ada hewan arboreal. Dia hewan yang suka hidup di atas pohon. Jadi dia kalau kita piara biasanya gini nih, mainnya di pundak-pundak kita gitu. Selain musang pandan, jenis musang lainnya, musang akar yang habitatnya banyak di Kalimantan. Ciri-ciri dari hewan ini ada di ekornya yang panjang melebihi tubuhnya, seperti sahabat kami si Firly ini. Selanjutnya ada musang bulan, Gogo Friends. Tuh, lihat, gemuk banget kan? Kak Ziki sampai nggak kuat buat mengangkatnya. Musang jenis ini adalah yang terbesar di Indonesia loh, Gogo Friends. Nah, Gogo Friends, meski sekarang musang banyak dipelihara, tapi masih banyak juga kok musang liar di alam terbuka. Gogo Friends, kalau kamu nggak suka musang, jangan sampai sakiti sahabat kami ini ya. Apalagi mereka juga bermanfaat bagi manusia. Meski tinggal di shelter atau rumah penampungan menjadi tempat yang aman bagi sahabat kami, tapi akan lebih bahagia lagi jika mereka memiliki rumah dan keluarga yang menyayangi para dogi-dogi ini. Seperti halnya sahabat kami si Ana yang akhirnya mendapatkan adopter atau orang tua angkat yang akan membawanya di rumah baru. Mama Stefani mengaku awalnya tidak sengaja mau mengadopsi anjing husky ini. Tapi setelah melihat dan mengajaknya jalan-jalan di sebuah acara di bilangan BSD, memutuskan untuk mengangkatnya. Jadi tadi kan lagi jalan iseng, terus ngelihat anak, terus kayak nggak tahu kenapa pengen diadopsi. Jadi akhirnya aku nyoba bawa dia jalan, dianya ternyata anjingnya baik, jadi kayak ya udah fix aku bawa pulang aja. Om Doni yang telah menyelamatkan Ana dan merawat husky di shelter dengan baik, tentunya mengharapkan orang tua yang sayang dan bertanggung jawab dengan anak yang sudah dirawatnya. Salah satu syarat dalam mengadopsi di Animal Defenders Indonesia adalah salah satunya mampu memimpin dan mengerti anjingnya seperti apa. Dia mampu
menangani anjingnya, dia tahu cara handle-nya, mampu secara ekonomi, tempat, dan pemeliharaan. Sebelum dibawa oleh adopternya, si Ana dibawa Om Doni ke dokter untuk diperiksa. Semoga Ana sehat-sehat ya, biar bisa dibawa pulang sama mama barunya. Dok, ini anjingnya kan mau diadopsi dari kami sama mbaknya. Kami mau check up nih, kondisi kesehatannya sebelum diserahkan. Oke, kita cek dulu ya. Iya. Sekarang visit dulu ya. Sama kakak dokter Felis, si anak dicek dulu semua bagian tubuhnya, mulai dari telinga, mata, perut, dan kakinya. Tapi sayangnya pas dicek kakinya, Ana menolak Google Friends. Apa jangan-jangan dia pernah disakiti ya? Tenang Ana, tante dokter baik kok. Kamu juga kan ditemani sama Om Doni. PR-nya nanti buat pemilik barunya adalah membiasakan tangannya dipegang. Karena sepertinya dia agak sensitif kalau dipegang tangannya. Jadi kita perlu membiasakan dia dipegang tangannya, untuk kelanjutannya kita potong dan dia trust ya. Dia trust dengan kita untuk dipotong kukunya, jadi lebih tenang. Syukurlah kondisi kesehatan Ana setelah dicek sama kakak dokter, dia sehat Google Friends. Bahkan badan Ana ini juga sudah cukup ideal untuk seekor husky. Tuh, lihat Google Friends. Ana keenakan kan? Jadi anteng gitu. Apa dia malah tidur? Kita sudah lakukan laser puncture gitu. Tujuannya bukan karena dia sudah sakit, tapi tujuannya untuk preventif dan maintenance supaya dia tidak sampai sakit. Oke, secara struktur tulang juga dia hopefully aman ya. Ya. Secara struktur tulang aman. Nah, selain itu kita mungkin bisa cek darah kali ya. Iya. Kalau diambil darahnya, apakah di dalamnya ada infeksi atau Oke. ada kekurangan apa gitu ya. Dia berharap Ana bisa betah dan bahagia selamanya tinggal bareng keluarga Mama Stefani. Kalau biasanya kalau adopsi kan aslinya forever kan, jadi nggak mungkin kan anjingnya dibuang. Jadi emang ini bakal jadi anjing saya selamanya sih. Moga-moga masih tahan lama ya dianya. Soalnya saya nggak tahu umurnya berapa. Oh iya Google Friends, Om Doni pun berpesan ke kita semua untuk sayangi dan lindungi hewan-hewan di sekitar kalian. Dan adopsi daripada membeli hewan. Ya, tanpa terasa 30 menit udah kami menyajikan cerita dan video-video menarik tentang dunia binatang. Waktunya untuk pamit. Eits, tapi kami akan kembali lagi menghibur Google Friends di rumah. Jangan lupa follow Instagram 911 Go Go ya. Dengan cara scan barcode ini ya, biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Di program unggulan RTV 911 Go Go. Di hari dan jam yang sama ya. Hanya di RTV Makin Cakep.